semua Sobat Insom yang lagi dengerin podcast Insomnia, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Ketemu lagi nih bareng aku, Ebi, dalam podcastnya Asisten Laboratorium Psikologi Wisnuwardana Malang. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja untuk narasumber, silakan memperkenalkan dirinya. Halo, nama aku Cindy Gustika Pratiwi. Aku dari Psikologi semester 7 Universitas Wisnuwardana. Terima kasih. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang merdeka dari luka yang tersembunyi. Pada podcast kali ini kita yang masih dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia yang dimana selalu diperingati sebagai simbol kebebasan bangsa Indonesia dari para penjajah. Nah, ngomong-ngomong tentang kebebasan, sadar nggak sih kita itu juga kadang masih dijajah oleh masa lalu kita? Seperti luka yang membuat kita trauma untuk melangkah ke depan. Hal ini membuat diri kita takut untuk mengambil sebuah risiko yang ada. Dan dalam sisi psikologis ini berasal dari inner child yang terluka. Nah, daripada penasaran tentang apa itu inner child ini dan bagaimana cara mengatasi inner child yang terluka, yuk simak terus bahasannya. Sebelumnya, apa kabar nih Mbak Cindy? Puji Tuhan, baik. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di podcast Insomnia. Tadi kan ada sedikit menyinggung tentang luka pada inner child, pada diri seseorang. Nah, kita akan bincang santai untuk bertukar opini tentang pembahasan kali ini. Sebelumnya, apa sih sebenarnya inner child ini menurut Mbak Cindy? Kalau menurut aku sih, inner child itu adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk di masa kecil. Jadi orang itu kan, setiap orang itu kan punya masa kecil, dan di masa kecil kan pasti kita mempunyai kejadian dan pengalaman, dan tidak jauh dari pengalaman di sekitar kita yang terdekat seperti keluarga, orang tua. Ya, intinya apa yang kita alami di situ, entah itu negatif atau positif, nanti itu akan terbentuk di masa depan. Begitu sih. Apakah inner child ini dimiliki setiap orang? Ya, karena menurut saya kan, ya seperti saya tadi ungkapkan, saya jelaskan tadi, bahwasanya setiap orang itu pasti dalam kehidupannya mengalami pertumbuhan mulai dari kecil sampai besar, dan kejadian-kejadian di masa lalu itulah yang nanti akan menjadi sisi kanak-kanakannya dia yang masih ada di dalam dirinya. Wajar nggak sih kalau seseorang itu menunjukkan inner child-nya secara berlebihan? Kalau menurutku sih ya, jika seseorang menunjukkan inner child-nya secara berlebihan, itu bisa dikatakan berlebihan kalau orang yang mengatakan itu tidak memiliki dasar pikiran seperti kita, kayak oh kayaknya dia itu punya masa lalu yang seperti ini sehingga membentuk karakternya seperti ini gitu. Tapi kalau orang awam yang tidak memiliki dasar pengetahuan kayak kita sebagai orang psikologi, mungkin bagi orang awam maka dikatakan berlebihan dan pasti mengganggu kenyamanan kan saat bergaul, apalagi otomatis orang tuh kayak merasa, apa sih orang ini kok gitu aja kok gini, gitu aja kok gitu, pasti kan kayak gak nyaman gitu. Jadi ya tergantung apa ya, dasar pengetahuan orang masing-masing. Tapi kan kalau misalnya sampai membuat orang lain gak nyaman, dan apa ya, yang kita tahu kan orang-orang itu kan, kita kan nggak tahu orang-orang itu punya dasar pikiran seperti kita atau enggak. Jadi ya yang bisa dilakukan adalah bukan mengontrol orang lain untuk mengerti diri kita yang memiliki inner child yang berlebihan tadi, tapi mengontrol diri kita supaya bagaimana caranya kita bersikap dan mengontrol diri kita di hadapan orang lain dengan inner child kita yang seperti ini, supaya tidak dikatakan berlebihan gitu. Sebenarnya apa sih penyebab seorang mempunyai luka pada inner child-nya? Kalau menurut aku ya,
Penyebab inner child itu ya luka masa kecil yang disebabkan oleh trauma yang dialami di masa kecil gitu. Jadi trauma tersebut bisa berupa pengalaman atau kejadian yang dialami di lingkungan keluarga, pertemanan, dan lingkungan masyarakat maupun lingkungan masyarakat. Tapi yang sering aku temuin di sekitarku kayak dari teman-teman aku yang mereka itu punya inner child, terus dari dari saudara-saudara aku itu rata-rata mereka ngalaminya itu penyebabnya itu dari keluarga gitu. Berarti dari dalam lingkungan keluarga. Iya, kenapa kok dari keluarga kebanyakan? Ya karena keluarga itu ya lingkungan pertama di mana kita bisa merasakan perasaan aman atau tidak. Dari kita lahirkan dari bayi, kita diasuh seperti apa, kita dididik seperti apa, kita diperlakukan seperti apa sama keluarga, nyaman atau tidaknya kan kita merasa nyaman, aman atau tidaknya kan pertama kan di keluarga, bukan di lingkungan pertemanan. Nah, jadi di sini kalau misalnya keluarganya itu cenderung toksik, ya, kalau keluarganya cenderung toksik atau ada kekeliruan dalam pola asuh, pola pendidikannya, maksudnya cara mendidik anaknya ada yang keliru, itu akan berpengaruh dan akan menyebabkan inner child-nya terluka. Jadi contohnya itu kalau yang aku tahu dari teman-teman, bahkan diriku sendiri, ya kekeliruan dalam pola asuh orang tua. Jadi kayak misalnya teman aku ini, dari teman aku dulu ya, teman aku tuh orangnya suka kesulitan dalam menentukan keputusan, nggak pede, terus dia tuh kayak kepikiran, kayaknya aku harus tanya orang tuaku dulu deh, aku nggak bisa sendirian, orang tuaku ini yang tahu. Padahal kalau aku pikir-pikir, ini tuh bisa loh dilakuin sendiri, kita tinggal nulis, tinggal daftar, udah kelarin, tinggal cari data-datanya sendiri secara individu, ya itu bisa. Tapi kenapa teman aku itu kayak selalu kepikiran, selalu nggak pede untuk melakukan sesuatu, aku nggak percaya diri, aku takut salah, aku harus benar-benar menentukan dan memastikan kalau ini tuh betul gitu loh. Karena apa? Dan aku tanya, kenapa sih kamu kok orangnya selalu seperti ini, kayak nggak pedean, terus kamu tuh selalu kayak waktu ingin menentukan pilihan kamu selalu kebingungan yang berlebihan gitu loh. Terus dia jawab, ya karena aku dulu tuh sama mama selalu kayak, jadi kan emang ada kekeliruan di pola asuhnya. Kalau menurut aku, karena di situ langsung dia perjelas bahwa waktu dia SD kelas berapa ya, sekitar kelas 2 kalau nggak kelas 1 SD, dia itu pernah disuruh mengambil raport karena orang tuanya nggak bisa datang, disuruh mengambil raport sama mamanya. Tapi itu dalam kondisi gurunya itu sudah dihubungin, jadi kayak, Bu tolong ya anak saya nanti mau ambil raport, tolong ditunjukin atau ibu serahkan aja gitu. Tapi pada saat itu anak lupa, dia lupa. Nah di situ akhirnya mamanya ini kayak memarahi dengan berlebihan gitu loh. Jadi sekali dia salah, dia tuh langsung dimarahi gitu. Ya mungkin di situ tujuan orang tuanya maksudnya itu biar dia itu nggak berlupa lagi. Padahal kan bisa jadi kalau itu orang tuanya memang meluapkan emosinya kepada anaknya, terus nggak bisa kontrol emosi, kita kan nggak tahu gitu. Akhirnya dari situ dia tuh kayak dibikin nggak pede sama kata-kata orang tuanya. Udah kamu nggak usah nggak usah ngurus, biar mama aja yang ngurus, kamu ngurus kayak gini, kayak diremehkan, tidak bisa diandalkan gitu. Jadi akhirnya anak itu kayak merasa, oh jadi setiap tindakan yang aku lakukan ini salah gitu. Akhirnya dari situ dia tuh kayak mengalami itu juga menyebabkan dia jadi berkarakter yang sedemikian gitu. Dan aku tanya, emang kejadian seperti itu tuh berulang berapa kali? Katanya sering gitu, lumayan sering. Setiap dia melakukan apapun, kalau salah nggak tambah dibilangin kayak yang betul tuh gimana, nggak dikasih tahu, dia malah kayak disalahin, direndahkan, dan dia tuh dibuat seperti nggak percaya diri gitu loh, dibuat dia tuh merasa aku tuh salah gitu. Dan ya benar, tujuannya kalau ditanya tujuan orang tuanya kenapa bilang seperti itu, ya tujuannya memang karena biar anak ini sadar kalau dia tuh salah gitu. Padahal
eh, apa yang dipikiran anak ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Orang tua maunya biar dia tuh ngerti, biar dia itu paham kalau dirinya salah. Padahal yang dipikirkan oleh anaknya itu, kok aku salah terus ya. Udah deh, kayaknya semua serahin sama orang tua gitu. Tapi ketika dia nggak mau mandiri, kayak nggak bisa mandiri atau nggak bisa melakukan semuanya sendiri, orang tuanya juga marah gitu loh, juga marah ke dia. Kamu tuh apa kok mama terus sih? Kamu tuh apa kok ini terus sih? Kan keliru di situ. Nah akhirnya pola asuh yang seperti ini, terus kata-kata yang dilontarkan oleh orang tua ketika kita masih kecil, itu akan teringat sampai dewasa, bahkan bisa membentuk kepribadian kita dan mempengaruhi kepribadian kita, pikiran kita menjadi karakter yang seperti tadi, kurang percaya diri, kesulitan menentukan pilihan, terus dia kayak pikirannya itu kayak ruwet sendiri gitu loh sama dirinya sendiri gitu. Ya itu. Terus untuk yang kedua, ada juga yang dari lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan itu kayak misalnya dia dibully, terus akhirnya dia dikata-katain. Nah, ya dari situ akhirnya dia menjadi orang yang menutup diri, karena akhirnya dia jadi orang yang menghindar gitu, kayak menghindari pertemanan, kayak menghindari orang-orang, menghindari cari teman. Lebih baiknya kayaknya aku sendiri aja daripada aku punya teman. Dulu aku punya teman, aku selalu digini-giniin. Jadi kayak setiap kejadian yang terjadi di masa depan dia, di saat dia dewasa, terus itu membuat dia nggak nyaman, itu selalu disangkut-pautkan sama masa lalu dia gitu loh kalau menurut aku. Dan itu inner child-nya yang terbentuknya itu dari situ. Dan kalau aku menurut aku sih, kenapa terbentuknya itu kayak selalu di masa kecil, kenapa nggak ikut dewasa? Maksudnya kayak kita kan udah dewasa, nggak di umur segitu lagi, kenapa kok masih terbentuk aja gitu loh. Ya itulah trauma masa kecil, dan itu bakal tertinggal di diri kita, dan ya akhirnya itu akan menjadi sisi kanak-kanak kita yang terluka gitu loh. Jadi ya kenapa kok terbentuknya itu waktu kecil gitu. Ya karena di waktu kecil tadi kan, yang seperti aku jelasin dari awal, itu kayak di situ kita bertumbuh, mengalami kejadian, pengalaman. Nah itu akan terekam sampai dewasa. Tapi kan nggak semua anak kecil tuh yang kayak, pasti orang-orang ngomongnya gini, orang masih kecil itu kan kejadian masa lalu, harusnya kan kita sekarang udah lupa. Ya masa kecil itu memang ada yang kita lupa, ada yang kita selalu ingat. Kamu juga pernah kan kayak gitu? Pernah. Kayak misalnya kejadian waktu kecil, waktu kamu SD kamu ngapain aja gitu kan. Dan yang paling diingat pasti waktu SD. Ya kan? Pasti waktu SD. Aku juga ingatnya waktu SD gitu. Dan ya iya masa kecil memang seharusnya udah kita lupakan waktu kita udah gede gitu. Tapi masa kecil yang mana nih? Yang waktu bayi ya jelas kita gak ngerti apa-apa. Jadi kan kayak waktu SD kenapa yang paling diinget gitu? Ya kayak tadi, masa kecil yang mana gitu kan. Kalau masa kecil waktu bayi sih iya kita nggak inget gitu, karena kita nggak ngerti apa-apa kan. Nah kalau kita udah mulai ngerti apa-apa tuh kan, menurut kalian dan menurut kamu itu di umur berapa sih kita udah ngerti sesuatu yang terjadi di lingkungan kita sampai kita tuh inget? Umur berapa biasanya? Umur 8 atau 9 sih. Kan pasti masa-masa SD kan masih sekitar segitu. Jadi kalau misalnya kejadian traumatis itu terjadi di saat kita itu udah mulai di tahap kanak-kanak, dimana kita itu pikirannya udah mengerti sesuatu yang terjadi, apalagi sampai udah inget, dan itu akan jadi kayak long term memory itu kan ya. Kayak gitu, itu pasti bakal ke bawah sampai ke depannya gitu, dan itu bakal mempengaruhi kita
dan mempengaruhi kepribadian juga, pola pikir juga pasti pengaruh gitu, karena traumanya di masa lalu ini masih kebawa gitu loh, kayak masih inget-inget aduh gitu pasti kayak. Dan kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya aku nih ya ada inner child yang terluka di aku pasti kayak gini, ini nih kayaknya si bocil ini lagi ngomong nih lagi bicara nih gitu, kayaknya dia lagi ada maunya nih. Jadi aku lakuin di situ ya sadar gitu aja, sadar diri, udah gede gitu, ngomong sama si bocilnya tadi, udah nggak apa-apa, ini tuh kamu udah ngelakuin ini semua semaksimal mungkin, kamu nggak perlu memastikan itu berkali-kali apakah itu betul atau enggaknya, kamu nggak perlu khawatir lagi, intinya kamu udah berusaha, itu udah bagus gitu. Intinya udah melakukan usaha yang benar, di jalan yang benar juga, caranya juga bener. Jadi kayak urusan hasil ya udahlah nanti dulu gitu. Intinya udah berusaha. Ya intinya udah berusaha gitu. Jadi apa sih tanda-tanda seseorang yang sudah dewasa belum bisa bebas dari luka inner child-nya? Nah ini nih, kayak yang tadi aku bilang nih, ciri-ciri orang yang masih belum bisa terbebas dari masa kecilnya yang terluka, masih belum bisa bebas dari traumanya. Dia masih struggle sama dirinya sendiri, terutama dari hal kepercayaan diri, kepercayaan kepada seseorang, kepercayaan kepada lingkungan. Dia tuh kayak cemas, takut, aku takut gini, aku takut gitu, apa-apa kok takut sih gitu. Pasti kan kalau apa-apa takut itu kan berarti kan ada yang disebabkan di masa lalu, bahwa dia itu pernah diginiin tapi seperti ini. Contohnya ya kayak yang tadi kan aku ambil bullying sama pola asuh orang tua. Nah contohnya tuh kayak misalnya mengalami pelecehan seksual di usia SD. Nah pastikan yang mengalami pelecehan seksual itu contohnya kalau misalnya laki-laki kan, anak SD perempuan dilecehkan sama laki-laki, itu pasti dia bakal keinget sampai besar, bahkan bisa jadi dia tuh kayak takut sama laki-laki padahal dia udah besar, udah pubertas gitu loh. Jadi ya kayak ciri-cirinya tuh dia pasti bakalan kayak ada rasa takut, ada rasa ketidakpercayaan diri sama orang-orang, ketidakpercayaan dia sama orang terdekatnya maupun orang yang baru kenal, kayak takut gitu loh, kayak maksudnya nggak pede, terus ada pikiran-pikiran yang mempengaruhi dia, nanti kamu begini loh kalau begini, nanti kamu begini loh kalau begini gitu. Nah itu yang bicara itu inner child-nya dia terluka gitu sih kalau menurut aku. Dampak luka inner child bagi kepribadian seseorang itu mungkin seperti apa? Dampaknya bagi kepribadian seseorang ya gak keluar dari topik yang tadi kok, ya dampaknya ya dia tuh jadi orang yang pesimis pastinya, jadi orang yang pesimis, terus jadi orang yang gampang nyerah, jadi orang yang kayak kurang percaya diri gitu, terus orangnya jadi kayak perfeksionis, bisa jadi kayak apa tuh harus betul, karena ketakutan tertentu yang ada di dalam dirinya, atau kalau kayak gitu ya dia itu emang dituntut kamu harus begini, nanti kamu begini, ditakut-takutin gitu. Akhirnya dia tuh kayak harus betul, aku nggak bisa kalau salah, harus betul, kalau salah dia pasti bakal cemasnya banget gitu, bahkan bisa perfeksionis juga. Nah bagaimana sih tips bagi teman-teman yang saat ini masih merasa belum bisa bangkit dari luka masa kecilnya? Mungkin Mbak Cindy bisa menjelaskan tips-tipsnya seperti apa? Ini tipsnya based on pengalaman saya ya. Pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya yang memiliki pengalaman yang sama. Ya tipsnya sebetulnya sederhana, komunikasi. Tapi komunikasinya bukan ke orang lain, tapi komunikasi sama diri sendiri. Nah, komunikasi ke diri sendiri tapi komunikasinya ke sisi kekanak-kanakan tadi itu. Jadi kayak pura-pura aja nih, aku biasanya sama teman-teman atau aku sendiri di rumah gitu, ya diem terus merenungi gitu. Kalau misalnya ada yang aneh loh ya, maksudnya ada yang mengganggu, ini inner childku ini kenapa sih kok nggak bisa
nggak bisa dikontrol gitu. Kan tadi aku jadi gak enak sama orang-orang jadi merasa gak nyaman sama aku gitu. Jadi di situ aku kayak apa ya pertama aku evaluasi apapun yang terjadi, yang aku rasa itu dari inner childku. Yang kedua, terus aku kayak langsung menerima aja gitu, diterima aja, menerima diri. Oh, kenyataannya memang seperti itu, aku seperti ini, tapi aku juga nggak bisa mengontrol orang lain untuk menerima diriku yang sedemikian rupa, dengan kekuranganku, dengan inner childku, dengan trauma yang seperti ini. Nanti malah aku yang repot sendiri, malah ntar nambah ribut sama orang lain, nambah masalah baru kan. Jadi daripada kita nyari masalah baru, mending kita melatih diri kita untuk menerima diri sendiri dan belajar menerima diri. Terus jadi nasehatin aja, kayak kayak kita ngomong, kita yang dewasa yang sekarang ini ngomong sama masa lalu kita yang kecil, kita yang saat kecil. Ya bayangin aja kita di sini ada kita yang lagi bocil tuh. Kayak udah nggak apa-apa ngelakuin kesalahan, itu nggak apa-apa. Tiap orang itu pasti pernah salah, tiap orang itu pasti punya kesalahan. Nggak tentu dan nggak mungkin orang itu kan betul terus gitu. Jadi setiap kesalahan itu nggak apa-apa, asalkan kita itu terus belajar, terus berubah, terus sadar diri kalau kita ini sudah dewasa gitu. Kan kadang aku tuh kayak yang sering aku rasakan tuh kayak perhatian dari orang tua. Kenapa sih orang tua tuh mama tuh selalu gini, adek terus yang dianu. Aku selalu mikir kayak gitu. Dan kayak itu aku sadar kalau itu tuh inner childku yang berbicara, bukan diriku yang dewasa. Kayak gini loh gambarannya, aku merasa iri sama adikku karena adikku lebih diperhatikan sama orang tuaku. Tapi aku sadar kalau aku iri tuh udah gak penting gitu loh. Gak penting, ngapain sih iri, udah gak apa-apa, kita udah gede gitu loh. Jadi kan kayak ya gak perlu diperlakuin kayak anak kecil lagi kan gitu loh. Aku juga sadar kalau itu tuh apa sih nggak penting gitu, tapi aku merasa iri gitu. Jadi yang aku lakuin di situ ya udah ngomong aja, ya sadar diri, harus sadar, pokoknya intinya sadar, terus dipeluk dirinya sendiri, bisa kayak peluk diri sendiri gini. Udah nggak apa-apa, nggak usah iri, nggak usah merasa yang berpikir aneh-aneh sama orang lain gitu. Udah, aku ini udah dewasa, dan nanti tuh pasti ada kok pengganti kasih sayang itu gitu. Entah dari pasangan kan bisa, nah entah dari orang lain, teman-teman kita kan bisa, nggak harus dari orang tua banget gitu kan. Karena kita udah dewasa kan, ya pasti ya mungkin orang tua kan menganggapnya kita udah mandiri dan nggak perlu diperhatikan seperti anak kecil gitu kan. Itu terus yang kedua kayak sering-sering evaluasi aja sama kejadian-kejadian yang membuat gak nyaman. Oh, kemarin aku lagi ribut nih sama si A, kira-kira apa ya? Oh, kemarin aku lagi diginiin nih sama orang-orang di rumah, kira-kira kenapa ya gitu. Siapa tahu di situ yang nyebabin karena trauma masa kecil kita, sehingga secara gak langsung nih kepribadian kita tuh langsung keluar. Yang keluar tuh bocilnya, aku ini gini, aku nggak mau gini, aku harus di ngertiin gini. Ya di situ kita harus sadar diri gitu. Jadi ya kuncinya kita yang dewasa, kita yang sekarang ini yang udah dewasa, harus komunikasi sama kita yang dulu kecil gitu. Komunikasi sama diri sendiri. Apa istilahnya itu? Mungkin mindfulness kali ya. Kayak seperti itulah kurang lebih. Jadi untuk tips-tipsnya itu, yang pertama harus berkomunikasi dengan diri sendiri yang dilihat dari sisi inner child-nya. Terus yang kedua, belajar dari kesalahan dan pentingnya sadar diri. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi diri sendiri itu sangatlah penting. Tidak terasa ya Mbak Cindy, ini sudah di penghujung acara kita. Mungkin terima kasih untuk Mbak Cindy telah hadir di podcast kami kali ini. Banyak banget nih yang bisa kita tangkap dari perbincangan kali ini. Mungkin sedikit kesimpulan yang saya ambil, yaitu inner child ini adalah
kumpulan peristiwa masa kecil yang baik atau buruk dan bisa membentuk kepribadian seseorang seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua itu dampaknya, misalnya berlebihan bisa bikin orang nggak nyaman dengan respon kita yang masih kekanak-kanakan padahal umur yang sudah dewasa. Kemudian yang ketiga itu tips-tipsnya tadi, yaitu yang pertama berkomunikasi dengan diri sendiri yang dilihat dari sisi inner child-nya. Kemudian yang kedua belajar dari kesalahan dan pentingnya sadar diri. Dan kemudian yang ketiga mengevaluasi diri sendiri itu sangatlah penting. Nah, untuk Sobat Insom, jangan lupa terus dengarkan episode podcast Insomnia. Selanjutnya bisa dengar podcast kita di Spotify Insomnia Podcast, channel YouTube kita Insomnia Podcast, dan IGTV kita di Aslab Psikologi. Jangan lupa subscribe, like, and share video kita untuk menambah wawasan. Akhir kata dari saya, Ebi, pamit undur diri. See you in the next episode. Bye-bye.